Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, Pak Murtanto tadi, bahwa ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan pelaksanaan uji sertifikasi di LSP Teknisi Akuntansi, yaitu terkait dengan waktu atau durasi pelaksanaan ujinya. Nah, kalau uji sebelum pandemi COVID, kita lakukan uji kompetensi untuk 5 unit kompetensi itu selama 2 hari, tetapi dengan melakukan penyesuaian tanpa mengurangi konten, kami sudah merumuskan satu mekanisme untuk ujian yang dilakukan selama 1 hari, Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai ilustrasinya, untuk pelaksanaan uji kompetensi 5 unit, nah itu dimulai seperti biasanya jam 7.30 sampai dengan jam 9, itu untuk memproses entry jurnal. Kemudian jam 9.15 sampai 10.45 itu untuk memproses buku besar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji terkait dengan pengetahuan atau knowledge, yaitu uji pertanyaan tertulis jam 11 sampai 11.45. Nah, kemudian peserta uji akan istirahat, sholat, dan makan jam 11.45 sampai 13. Dilanjutkan dengan uji praktek yang ketiga dan keempat, yaitu menyusun laporan keuangan dari jam 13 sampai jam 15:45. Nah, kemudian ada istirahat, baru terakhir nanti akan ada uji berupa kasus. Nah, uji kompetensi berakhir jam 16.45, kemudian dilanjutkan dengan mengisi kelengkapan secara online terkait dengan administrasi untuk rekomendasi dan juga pemberian umpan balik. Nah, kemudian untuk proses pemberian umpan balik, penyampaian rekomendasi kompeten atau belum kompeten, itu nanti akan dilakukan di hari yang kedua, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk penyampaian hasil uji kompetensi itu juga akan dilakukan secara online. Jadi menggunakan media Zoom yang nanti akan diatur mekanismenya oleh LSP. Nah, dengan menggunakan skema 1 hari, kita kemudian mengembangkan yang semula uji kompetensi dilakukan di luar jaringan atau luring. Nah, kemudian LSP bekerjasama dengan Petro Semar Ekosistem mengembangkan untuk uji kompetensi jarak jauh. Nah, sehingga nanti ada dua mekanisme ya untuk mengoperasikan uji kompetensi jarak jauh. Yang pertama adalah untuk uji yang menggunakan observasi demonstrasi atau praktik, misalkan praktik jurnal, kemudian buku besar, menyusun laporan keuangan, kemudian spreadsheet, dan juga program komputer akuntansi. Nah, ini menggunakan skema 4 langkah, Bapak Ibu. Maaf, ini 5 ya, maaf sebentar. Oke, saya geser. Oke, menggunakan mekanisme 5 langkah. Nah, yang pertama pasti peserta akan diberikan arahan, nanti ada juknisnya, juknis khusus untuk peserta atau asesi. Yang pertama adalah bagaimana proses untuk membuka lembar kerja praktek. Jadi ini lembar jawab, Bapak Ibu, bagaimana prosesnya nanti kita akan coba kenalkan. Kemudian yang kedua adalah membuka materi uji. Nah, ini berarti soalnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga setelah lembar kerja terbuka, kemudian baru langkah ketiga yaitu untuk mengerjakan uji praktek tersebut. Nah, kemudian setelah waktu berakhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, oke, ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka asesi itu akan mengumpulkan hasil kerja praktik, yaitu langkah yang keempat. Dan langkah yang terakhir adalah akan ada proses assessment, penilaian, dan juga pemberian rekomendasi atas hasil uji praktek yang dilakukan oleh setiap asesi. Nah, ini adalah untuk metode observasi, demonstrasi, atau praktik. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memperjelas dari mekanisme yang dilakukan untuk uji observasi atau praktek, kita akan coba untuk masuk ke sistemnya untuk mengenalkan bagaimana sih prosedur atau cara membuka lembar kerja.
kemudian bagaimana cara membuka materi, bagaimana proses untuk mengerjakan, sampai dengan nanti mengumpulkan hasil kerja praktik. Nah, untuk lembar kerja, ya, jadi untuk lembar kerja itu Bapak Ibu bisa akses melalui Gmail. Nah, jadi nanti masing-masing peserta itu akan mendapatkan atau harus memiliki akun Gmail yang dikirimkan ke admin LSP. Nah, dari akun Gmail tersebut akan digunakan untuk melakukan pengiriman lembar kerja. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, sudah bisa melihat Gmail saya, Bapak Ibu? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Oke, ya baik. Nah, Sudah, kemudian, Ibu. Sudah bisa. Ya, baik, Ibu, Bapak. Oke, nah, akan dikirimkan di Google Drive ya, Bapak Ibu. Di Google Drive, lembar kerjanya. Nah, kemudian kita cek di share with me atau dibagikan kepada saya. Nah, inilah lembar kerja praktik yang nanti akan dipergunakan oleh masing-masing peserta untuk mengerjakan soal. Nah, nanti untuk lembar kerja jurnal itu akan dikirimkan sebelum sesi jurnal. Kemudian lembar kerja buku besar akan dikirim sebelum mengerjakan buku besar dan seterusnya. Nah, kemudian peserta hanya tinggal mengklik saja. Nah, jadi di sini sudah ada form yang akan dipergunakan untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan jurnal. Nah, demikian juga untuk nanti buku besar. Nah, itu juga sudah ada formnya untuk nanti bisa digunakan untuk mengerjakan untuk unit buku besar. Nah, ini mulai dari rekapitulasi, kemudian sebelah kanannya ada posting ke buku besar, nah kemudian sampai neraca saldo. Nah, jadi lembar kerja atau lembar jawab itu sudah dikirimkan melalui Gmail masing-masing peserta yang ada di Google Drive. Nah, setelah proses pertama yaitu membuka lembar kerja, kemudian peserta itu akan diminta untuk membuka soalnya atau materi ujinya. Nah, bagaimana caranya? Berarti nanti Bapak Ibu akan menggunakan browser yang lainnya. Nah, oke. Nah, jadi akan ditambah browser satunya di window yang baru, Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian masuk di soal ujinya dari LSP. Nah, jadi di Bitly uji online LSPTA. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diberikan password, nanti peserta akan diberikan password dan username terkait dengan akses untuk masuk ke uji online. Nah, di sini nanti misalkan sudah dibagikan masing-masing peserta, ada password, ada username. Nah, nanti masing-masing peserta ini sudah memiliki soal sendiri-sendiri yang dibagikan oleh admin LSP. Nah,
akan mengerjakan soal terkait dengan buku besar. Nah, ini tinggal dibuka saja di sini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada pilihan-pilihan soalnya. Nah, jadi misalkan mau entry jurnal, atau buku besar, atau uji tertulis, dan seterusnya, ini akan dipilih sesuai dengan sesi pada waktu asesi itu menempuh uji sertifikasi. Nah, misalkan memproses buku besar. Nah, di sini peserta itu bisa langsung membaca soal yang terkait dengan buku besar persis seperti kalau ujian manual. Nah, di sini ada SOP-nya, ada instruksi kerja. Nah, inilah yang akan dibaca dulu oleh peserta. Nah, setelah terbuka soal dan lembar jawab, barulah peserta itu bisa mulai mengerjakan soalnya. Nah, di sini tinggal diklik di paling bawah, attempt quiz, kemudian mulai mengerjakan. Nah, seperti biasa, identitas dari peserta ditulis dulu. Nah, kemudian baru masuk di jurnal-jurnal untuk diposting, Bapak Ibu. Nah, jadi ini soalnya dari buku besar. Ada sales journal, ada purchase journal, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah dalam pengerjaan, maka peserta itu bisa mengatur dua browser tadi, yaitu soal dan juga lembar jawab, secara berdampingan. Nah, caranya tinggal diklik di atas di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi peserta nanti tidak usah klik bolak-balik. Nah, di sini sudah bisa terlihat untuk apa namanya, untuk pengerjaan masing-masing soal itu langsung berdampingan. Nah, jadi nanti ini bisa diatur besar kecilnya, kanan kiri. Nah, itu bisa diatur untuk mulai mengerjakan di sini. Gitu. Jadi misalkan rekapitulasi sales jurnal, ya berarti di sini soalnya nanti diatur apa namanya, ukurannya. Nah, kemudian langsung bisa mengerjakan di lembar jawabnya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk apa namanya, praktek semuanya sama seperti manual, tetapi ini sudah menggunakan sistem. Nah, kemudian lanjut lagi di sini ada cash receipt journal dan seterusnya. Jadi sama persis seperti kalau melakukan uji secara offline. Nah, nanti di sini setelah direkap, kemudian masuk di posting buku besar, kemudian Bapak Ibu bisa menyusun trial balance gitu. Nah, ini untuk ujian prakteknya seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan ada kendala tiba-tiba mati lampu atau koneksinya misalkan tidak stabil. Nah, peserta tidak usah khawatir karena ini ada autosave. Jadi nanti ada penyimpanan secara otomatis meskipun nanti pada waktu pengerjaan itu sempat terhenti. Nah, masuk lagi sudah tinggal melanjutkan Bapak Ibu. Nah, tapi untuk soal, kemudian untuk lembar jawab itu tidak bisa di-copy atau dibuka di tempat lain. Jadi hanya satu peserta yang bisa mengakses soal dan lembar jawab itu. Nah, setelah peserta mengerjakan secara online, nah bagaimana ketika ujian itu berakhir? Nah, secara otomatis ketika sesi uji berakhir, nanti akses untuk pengerjaan soal, hak akses untuk mengerjakan soal itu akan dicabut secara otomatis oleh sistem, Bapak Ibu. Nah, jadi peserta tidak perlu mengirim dan seterusnya, langsung akan dicabut hak aksesnya. Jadi kalau sudah habis waktu, otomatis dia tidak bisa melanjutkan lagi pengerjaan dan juga tidak bisa lagi membuka soal tersebut. Nah, jadi itu untuk yang praktek. Nah, kemudian yang berikutnya untuk ilustrasi yang soal tertulis misalkan Bapak Ibu. Nah, untuk uji tertulis
yang berupa multiple choice dan juga berupa kasus, itu Bapak Ibu tidak perlu menerima atau membuka lembar jawab karena soal dan juga lembar jawab sudah dibangun di dalam satu sistem di sini. Jadi misalkan kita akan mengerjakan yang soal tertulis misalkan. Oke. Nah, untuk soal tertulis di sini peserta itu tinggal klik di sini saja, misalkan pilihan ganda. Nah, tinggal diklik di sini. Nah, kemudian peserta itu membaca instruksi dan juga keterangan terkait dengan uji tulis tersebut. Nah, langsung bisa mulai mengerjakan di sini. Attempt quiz, start attempt. Nah, sudah tinggal diklik saja, misalkan pertanyaan 1. Nah, ini jawaban yang paling benar, misalkan A, misalkan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan nomor 2, misalkan yang benar B, misalkan. Dan seterusnya, sampai dengan 50 soal. Nah, ini karena kita biasanya kan menggunakan 50 soal, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sudah sampai, peserta sudah sampai soal ke-50 atau ada soal yang belum bisa dikerjakan, maka di sini ada bantuan untuk kembali ke soal nomor berapa yang memang belum diselesaikan pengerjaannya. Oke. Nah, kemudian setelah sampai semuanya diisi, dipilih ABC-nya, selesai mengerjakan, ya sudah tinggal dikumpulkan saja, caranya finish attempt. Nah, sebelum keluar dari sistem ini, sebelum diserahkan, peserta dapat ngecek dulu, bisa ngecek dulu, oh yang sudah saya jawab itu ternyata baru 1 sampai 4. Nah, berarti masih banyak nih yang belum saya kerjakan, maka jangan disubmit dulu. Nah, peserta balik lagi ke pengerjaan tadi. Nah, itu masih dimungkinkan Bapak Ibu. Oh, yang belum dikerjakan nomor ini gitu. Nah, setelah yakin semua dikerjakan, misalkan sudah semua, nah baru diserahkan. Nah, ini misalkan sudah semua dikerjakan, selesai, ya sudah, berarti akan disubmit all and finish. Nah, ini dikonfirmasi lagi, jangan sampai peserta itu dirugikan karena salah klik, maka dia belum selesai kok kekirim. Nah, itu ada beberapa tahapan untuk memastikan bahwa peserta itu yakin dia akan mengirim dan selesai. Nah, itu saja untuk yang tertulis Bapak Ibu. Nah, demikian juga kalau misalkan untuk soal yang terkait dengan tulis tapi kasus. Nah, untuk kasus sama saja Bapak Ibu pilih tadi di menu ujinya LSP, kemudian dari beberapa pilihan itu, misalkan sekarang sesi untuk kasus. Nah, berarti ini uji kasus yang akan dipilih oleh peserta. Oke, nah kemudian setelah membaca instruksi, sama persis seperti tadi prosesnya untuk mulai mengerjakan. Nah, sudah langsung dikerjakan saja. Di sini ada soal-soalnya, kemudian ada jawaban di sini yang harus diisikan sampai sampai semua soal dikerjakan. Nah, kemudian setelah itu misalkan sudah semuanya diisi, sama seperti tadi, kita akan kirimkan, jadi finish attempt. Oke, nah tadi kalau misalkan, oh kok soal 4 belum, balik lagi bisa. Gitu. Nah, tapi kalau sudah yakin, berarti seperti tadi, submit all and finish. Oke. Nah, jadi untuk uji online ini kami mencoba untuk membangun
dengan semudah mungkin sehingga tidak menyulitkan para peserta untuk mengerjakan soal, baik itu soal praktek maupun soal tertulis. Nah, bagaimana kalau uji aplikasi komputer? Nah, seperti misalkan menggunakan Accurate atau menggunakan Mayop. Nah, itu kami juga sudah fasilitasi Bapak Ibu. Intinya, misalkan di sini yang kalau Accurate itu kan ada dua. Ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis online. Nah, kalau misalkan online, seperti ini, nah, berarti soal itu juga akan ada di sini, Bapak Ibu. Oke, soal itu juga akan ada di di sistem ini. Tinggal dibuka, kemudian dilihat soalnya seperti apa. Nah, oke. Nah, ini langsung dipilih misalkan soalnya terkait dengan pengetahuan terkait dengan sistem Accurate, mengoperasikan program komputer dengan Accurate. Nah, ini ada beberapa soal pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Nah, sama seperti multiple choice tadi. Oke, semuanya sudah. Nah, baru nanti kasusnya mulai di nomor 11. Nah, ini sudah mulai kasus mengerjakan men-setup data awal dan seterusnya sampai menginput data sampai menjadi laporan dengan menggunakan program Accurate. Nah, untuk mengerjakannya di mana? Nah, mengerjakannya lembar jawabnya karena sudah online berarti menggunakan yang Accurate online. Nah, caranya sama seperti tadi Bapak Ibu, berarti harus membuka untuk window yang baru, kemudian Accurate ID. Nah, peserta tinggal login aja. Nah, setelah memasukkan ini dari LSP akan diberikan passwordnya apa, dan seterusnya. Nah, nanti tinggal login aja. Nah, setelah login, nah inilah sebagai lembar kerja bagi peserta yang nanti secara otomatis akan di-close oleh sistem setelah pekerjaan berakhir. Nah, cara mengerjakannya sama, tadi disandingkan saja seperti tadi, jadi tidak akan bolak-balik membuka sheet-nya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, nah sedangkan kalau untuk yang Accurate desktop, nah itu berarti masih menggunakan manual, jadi dari desktop masing-masing peserta nanti dikirimkan ke LSP gitu. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar terkait dengan penggunaan uji aplikasi secara jarak jauh ya untuk LSP Teknisi Akuntansi. Nanti untuk detail teknisnya itu akan disampaikan ketika memang TUK Bapak Ibu sudah mengajukan untuk uji secara online. Nah, nanti akan ada penjelasan secara lebih detail dan juga peserta diberikan kesempatan untuk bisa melakukan uji coba sistem dulu, mengetahui contoh soal sebelum mereka mengikuti ujian di jadwal yang sudah ditentukan. Oke, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.